saudara semuanya. Senang sekali lihat wajah-wajah yang begitu cerah. Oke, ini hari saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera Allah. Kita baca sama-sama di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Ya, di sana dikatakan bahwa akan ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, di mana-mana ada peperangan. Dan di Toronto banyak pencurian mobil, banyak crime, banyak teror, sama sekali tidak ada damai. Tapi yang dimaksudkan tadi yang kita baca di 2:14 itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu lain sekali dengan damai di bumi, damai di bumi itu ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Kalau keadaan aman, nggak ada perang, nggak ada ribut, itu dibilang damai, itu damai di bumi. Tapi lain sekali dengan damai sejahtera. Nah, kalau damai sejahtera Allah itu, yaitu yang Tuhan berikan ke dalam hati kita. Jadi mengalir dari dalam, sama sekali tidak ditentukan oleh keadaan luar. Ya, kalau damai sejahtera. Seperti contohnya di Markus 4, ayat 37 sampai 38, di situ tertulis, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?' Jadi di sini walaupun ya di luar tuh taufan, tetapi kalau ada damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, dia tetap bisa tidur dengan tenang. Jadi kita melihat walaupun di dunia ini ada taufan yang besar, bila kita berada dalam Yesus, kita bisa tetap tenang dan teguh. Dan itu yang dikatakan orang banyak mengatakan itu peace in the midst of the storm. Jadi tenang di tengah badai. Kata damai sejahtera itu berasal dari bahasa Ibrani, shalom. Artinya itu keserasian, ini merangkup semua, keserasian, keutuhan yang sempurna, rukun, tentram, nyaman, damai. Itu artinya shalom. Satu kata tapi artinya banyak ya. Karena itu sebetulnya waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dunia berada dalam shalom, dalam keutuhan yang sempurna. Tetapi semua itu dirusak sesudah manusia jatuh dalam dosa. Karena itu untuk memulihkan shalom, maka yang sudah dikacaukan itu oleh iblis, maka Allah mengutus anaknya ke dunia, sehingga siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja akan mengalami shalom itu, damai sejahtera itu. Karena itu seperti tadi dikatakan di Lukas 2:14, damai sejahtera di bumi
hanya di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan Yesus sendiri juga berjanji kepada murid-muridnya sebelum dia disalib di Yohanes 14 ayat 27. Yesus mengatakan, damai sejahtera, Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini ya yang membuat banyak orang dunia heran dan terkagum-kagum melihat orang Kristen walaupun menghadapi masalah besar bisa tetap tenang. Dan itu bisa menjadi saksi hidup dan memenangkan jiwa, sebab sebetulnya damai sejahtera itu adalah kebutuhan jiwa kita semua. Dan saya juga percaya waktu itu di zaman Romawi dulu, di dalam sejarah, banyak orang Roma menerima Yesus karena mereka itu melihat bagaimana martir-martir yang dijadikan tontonan menghadapi kematian, dijadikan tontonan dimakan singa yang lapar di dalam gelanggang yang besar, tetapi mereka tidak panik, tidak ketakutan. Dan itu membuat banyak orang yang benar-benar kagum akan itu. Jadi saya melihat damai sejahtera itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah dan memenangkan banyak jiwa. Karena itu setan selalu berusaha untuk mencuri damai sejahtera, untuk menjatuhkan orang yang percaya. Ya. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini katakan bahwa iblis cuma bisa berjalan keliling sebab dia tidak mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi setan, iblis itu hanya bisa mengaum-ngaum. Jadi apa artinya mengaum-ngaum itu? Mereka melontarkan kata-kata negatif ke dalam pikiran kita. Sebab semua tahu bahwa sebetulnya pikiran kita itu adalah medan pertempuran. Di situ dosa dierami dan diawali dari pikiran kita. Ya. Nah, ada 3 pikiran negatif yang merupakan senjata andalan iblis. Yang pertama, ketakutan. Karena ketakutan itu membuat kita sudah kalah sebelum berperang. Kalian tahu cerita David sama Goliat, itu kan Goliat itu memenangkan perang tidak dengan peperangan. Jadi mengalahkan orang Israel itu hanya dengan ketakutan yang dia sebarkan. Dia kata dia menantang, ayo kalau mau lawan satu aja. Dan semua orang Israel ketakutan, hanya dikasih itu sebab dia raksasa besar dan tinggi. Jadi hanya dengan melemparkan ketakutan, banyak orang sudah kalah sebelum berperang. Hanya Daud saja yang berani menghadapi Goliat, sebab Daud benar-benar percaya dan mengenal akan Allahnya. Dan dia dapat mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan 1 batu saja. Dan dia dapat membunuh Goliat. Sebetulnya ya, ketakutan itu berarti bahwa kita itu lebih mempercayai kekuatan setan menghancurkan kita daripada kekuatan Tuhan memelihara kita. Itu artinya ketakutan ya. Memang kita tahu di dalam dunia kita masih mengalami penyakit, ada problem, itu semua. Tapi sebetulnya penyakit, problem emang kenyataan. Orang bilang kenyataan kok. Orang sakit, benar. Tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu harus mengatasi kenyataan. Sebabnya keadaan bisa berubah. Tapi kebenaran yaitu firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi biarlah kita selalu kalahkan, kita lawan semua yang problem-problem itu dengan firman Tuhan ya, kita bisa atasi. Jadi kita bukan mengatakan bahwa kita menyangkal kenyataan, tetapi kita mengatasi kenyataan itu dengan firman Tuhan.
Jadi kalau kita mengalami satu masalah yang besar, kita ingat akan firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan juga di Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang pikiran negatif yang kedua, yaitu kekhawatiran. Saudara tahu bedanya khawatir sama takut apa? Ya, kalau kekhawatiran itu ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi udah khawatir dulu ya. Ini ada khotbah Kristus di bukit di Matius 6:31. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Di sini Yesus tidak mengajarkan hanya supaya jangan khawatir, tetapi juga jangan berkata. Sebab di Amsal 18:21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi selain pikiran kita harus jaga, tetapi mulut kita juga kita harus jaga. Jadi biarlah kita selalu sangat berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan. Karena lidah, perkataan kita itu dapat memberikan kehidupan maupun kematian. Dan kata-kata negatif itu mengundang roh jahat untuk menguasai kehidupan kita. Jadi jangan pernah memberi kesempatan atau keuntungan kepada iblis dengan perkataan kita. Apalagi jangan kita mengatakan kayak pada diri kita, oh emang saya orangnya bodoh, saya orangnya bego. Itu jangan pernah ngomong gitu. Itu jadi setan bisa memakai perkataan kita. Jadi menghancurkan kehidupan. Atau oh suami saya emang dasar males, atau ini anak ini udah males gak mau belajar. Jadi jangan pernah keluar kata-kata yang memberi keuntungan kepada iblis ya. Dulu saya emang sangat cepat dan sangat mudah buat khawatir. Jadi kalau misalnya dulu kita tinggal di Mississauga, Steve kerja di Velodale. Kalau Steve pulangnya lat gitu, belum apa-apa saya udah mikir, oh kalau ada apa-apa gimana ya. Waktu itu saya sendirian di Kanada. Semua saudara saya, orang tua saya masih di Indonesia. Jadi pikiran saya itu udah kemana-mana. Waktu itu juga saya udah hamil. Waduh, kalau sampai Steve ada apa-apa, nanti saya jadi janda muda. Mau ngapain di sini ya? Pulang Indonesia aja. Aduh malu ya. Jadi pikiran tuh itu. Kalau jadi ibaratnya tuh ya, setan itu bisa nemplok lantas bisik-bisikin, oh ya bener ya, kalau sampai gitu gimana ya. Jadi kayak gitu. Tetapi sesudah saya menerima Tuhan, saya tidak mau terjerat dengan atau tipu muslihat setan. Sebab di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita tahu yang tadi yang kita sudah katakan bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kita maupun meninggalkan kita. Jadi kita tahu Tuhan itu sangat kasih kepada kita dan dia juga penuh kuasa ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tadi kan. Jadi sekarang yang ketiga yaitu kemarahan. Kemarahan itu perselisihan, pertengkaran, dan apa itu kita ngelihat itu siasat setan untuk memecah belah. Ini diikuti oleh para penjajah. Ingat saudara moto para penjajah apa? Divide et impera, divide and conquer, right? So emang itu caranya bahwa kalau kita tercerai, kan di Indonesia ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai ya kita runtuh, ya. Masih pintar bahasa Indonesianya. Nah, dan di Mazmur 133 Tuhan menjanjikan di dalam kesatuan Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kita.
Nggak hanya memberi, tapi memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya tuh kesatuan itu yang membuat kita mempunyai kehidupan yang baik ya, yang indah. Di Efesus 4 ayat 26 itu dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan di sini katakan lagi, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi saya ingat dulu sebelum saya jadi Kristen, saya itu orangnya keras. Kalau ribut sama Steve tuh saya bisa diemin Steve, kasih silent treatment sampai berhari-hari. Tapi lantas saya menerima Tuhan dan kita suka ikut Man Woman Fellowship. Di situ ada satu couple yang sudah sangat berpengalaman dan kuat dalam Tuhan. Itu Om Tante Masenggi. Orang tua Paul, mertua Gyokni yang baru merayakan 60 tahun. Sih buktinya sampai anak sama mantu bisa 60 tahun menikah. Nah, Om Tante Masenggi itu memberi kesaksian waktu itu. Kalau dia marah suami istri, paling at least sebelum tidur mereka berdua berdoa bersama. Karena dengan berdoa sama itu bisa melumerkan hati yang keras, yang panas hati, dan juga bisa menyadarkan kita bahwa sebetulnya kalau kita ribut itu kita lagi mempertahankan kesombongan kita masing-masing. Benar kan saudara? Nah, saya waktu dengar itu, wow, benar ya, bagus ya. Tapi kalau saya marah sama Steve, saya disuruh doa bersama, susah banget ya, nggak bisa. Rasanya lucu, masa mau bilang, yuk Sance kita doa sekarang, kan gengsi ya. Jadi nggak bisa, tapi Tuhan selalu beri jalan. Jadi suatu hari, kita lagi ribut ngotot ya, berdua. Ada anak muda dari gereja nelpon, dia bilang, Ci Inge, kita ada lagi masalah nih. Oh oke, saya bilang, tolong doain ya. Masa kan nggak mungkin ya, saya sebagai yang mereka anggap lebih lebih spiritual ya. Enggak, saya nggak senang kata spiritual. Pokoknya yang lebih dekat dalam Tuhan, lebih dewasa. Masa saya mau bilang nggak bisa ya? Saya sendiri lagi ribut, kan aneh ya. Jadi lantas sudah gitu Steve bilang, siapa tuh yang nelpon? Saya bilang orangnya, ada apa? Minta didoain. Steve bilang, kita sendiri lagi kayak gini kok doain orang. Jadi akhirnya, tapi saya bilang, oh Sance. Jadi saya ingat ya, sorry saya manggil Steve itu Sance. Jadi mungkin kalian ada yang nggak tahu. Jadi saya bilang, Sance, apa itu? Jadi ingat Om Tante Masenggi, kita doa deh ya. Kita beresin kemarahan kita. Jadi kita beresin kita dulu, baru kita bisa berdoa buat orang lain kan. Tapi itu yang membuat kita sekarang bisa, kalau ribut ingat, oh ya mendingan doa. Jadi biar kita tuh tidak memberi kesempatan pada iblis. Dan sebetulnya orang tuh yang tidak mengampuni, bilangnya itu seperti orang yang minum racun, tapi dia ngarapin musuhnya yang mati. Ya, jadi sebetulnya sebetulnya itu kerugian kita sendiri. Makanya Tuhan, semua firman Tuhan yang Tuhan berikan itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Jadi bukan, jangan pernah sangka nggak enak ya jadi dalam Kristen kita kalau benci sama orang mesti ngampuni. Itu semua buat keuntungan kita sendiri sebetulnya ya. Jadi kita lihat tadi ketiga hal itu, rasa takut, khawatir, marah, itu kadang-kadang selama kita hidup tuh bisa muncul secara spontan di pikiran kita. Itu normal dan wajar. Tetapi yang jangan itu pikiran ini menguasai pikiran kita. Ya. Sebabnya kalau kita itu sampai dikuasai pikiran-pikiran negatif itu ruginya kita. Kita seringnya gak bisa tidur, sama juga stres. Dan kalian kan tahu,
stress is the disease of the century. Jadi banyak penyakit yang disebabkan stres. Ya. Jadi rugi-ruginya kita, tadi yang saya bilang, seperti apa itu orang minum racun. Jadi kita harus tahu, kita anak-anak Tuhan, kita mempunyai kuasa untuk memilih. Kita mau menerima atau kita mau menolak pikiran-pikiran yang tidak benar. Jadi kalau setan mulai menyerang kita, pikiran kita harus langsung lawan dengan firman Tuhan. Di firman Tuhan itu semua ada ayat-ayat yang bisa melawan semua pikiran negatif ya. Jadi ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, kita tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegah burung bersarang di rambut kita. Amin, saudara. Atau hamba Tuhannya mengatakannya, we cannot prevent birds from flying over our head, but we can prevent them from building a nest in our hair. Ya, jadi itu memang wajar, kita masih di dunia. Kadang-kadang pluk secara spontan, iya itu orang kurang ajar ya atau kita takut menghadapi something, tetapi jangan sampai itu menguasai kita ya. Sekarang bagaimana kita dapat mengatasinya? Ini semua kita banyak, tapi saya ambil dari 1 Tesalonika 5, 16, 17, dan 18. Itu dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ada lagunya, jadi kalau saudara lupa, ini gampang. 3 ayat saudara bisa ingat. Lagunya di Hati Senang. Tahu saudara lagu Hati Senang? Tahu kan? Hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tahu kan lagunya? Jadi saudara, makanya ini dikata yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Salah satu cara kok saya lagi kesel, lagi gelisah, lagi semua, saya alihkan pikiran saya dengan menyanyi. Nah, kita tahu ya, Allah itu bersemayam di atas pujian orang Israel. Jadi kalau kita menyanyi pujian, hadirat Tuhan itu akan turun. Dan setan itu nggak tahan di dalam hadirat Tuhan. Dan secara ilmiah pun dibuktikan bahwa kalau kita menyanyi itu memicu tubuh kita memproduksi 2 hormon, at least ada beberapa, tapi hormon endorfin sama serotonin. Kalau endorfin itu efeknya kayak morfin, tapi malahan 200 kali lebih kuat. Itu memberikan rasa nyaman, bahagia, ya, jadi kita bisa sukacita. Dan yang serotonin itu membuat kita, mencegah kita menjadi pikun. Saya lihat saudara-saudara di sini umurnya sudah, ada yang masih muda-muda, tapi beberapa sudah seperti saya mulai senja ya. Udah jam 12 lewat ya kita ya. Jadi ini kita nyanyi ini jadi bisa mencegah pikun. Jadi saudara, biar nyanyi fals Tuhan nggak apa-apa. Tuhan emang kalau kalian mau kasih performance fals ya jangan. Tapi kalau nyanyi sendiri fals sih nggak apa-apa ya. Nah itu pertama, bersukacita selalu. Dan juga di firman Tuhan kan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Berdoa itu komunikasi artinya dengan Tuhan. Kalau dengan teman itu namanya ngobrol. Tapi kalau dengan Tuhan itu berdoa ya. Nah, kita selalu belajar. Kalau kita mau membangun hubungan yang dekat, yang benar, yang erat itu mesti banyak komunikasi. Kalau orang suka dengar di reklame radio, kalau beli rumah yang penting apa? Lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi. Selalu kan ngomongnya gitu, location. Tapi kalau dalam orang lagi mau menikah, banyak memberikan pesan itu apa? Communication.
Itu komunikasi itu ada yang paling penting. Ya sama orang juga sama Tuhan. Jadi kalau kita mau mempunyai hubungan yang benar, yang erat, itu intimate, itu mesti banyak komunikasi. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Oke, pertanyaan saya yang terakhir. Sembuh dulu, baru bersyukur, atau bersyukur dulu, baru sembuh? Hei, pintar semua ya. Ya, sebab di sana kan dibilangin, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Sebab di dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada dua syarat di mana segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bila kita mengasihi Tuhan dan kita hidup dalam rencana Tuhan ya. Jadi maka itu biarlah saya tutup dengan Filipi 4 ayat 7. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sekali lagi ya, kita semua ya, baca ini tapi bukan pikiranmu, kita ganti dengan pikiran kita. Amin saudara? Ya, mari kita sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.